Ginting. Oke. Jadi Ya, kalau ada ini kelihatan dari latar belakangnya dan sebagainya, kelihatannya Anda menganggap ini pilihan yang pas gitu ya kalau dia mau memang ditugaskan untuk bersih-bersih, apalagi kemudian menghadapi Geng Solo gitu ya. ya betul Bung. Jadi setelah Listio Sigit menjadi Kapolri, Mm-mm. justru nasibnya Rudi Rudi Darmoko. Darmoko ini Mm-mm. ya Mm-mm. Mm-mm. itu terkatung-katung. Hanya setelah jadi Wakapolda Sulawesi, Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Mm-mm. langsung kemudian ya Ida Iswara ya. ya menjadi suara utama tingkat satu Sespim Lemdiklat Polri selama 3 tahun ini, Bung. Iya, iya, Padahal iya. ini kan lulusan Terbaik. terbaik Nah. 1993 ya. Mm-mm. Dan beberapa temannya justru lebih dahulu menempati posisi Ya. Kapolda, ada 3 rekannya. Mm. Jadi ini malah dia ketinggalan, bahkan 94, Iya. 95, Mm. 96 itu sudah menjadi Kapolda, begitu Bung Hersu. Betul, betul. Kalau ngomongin 93 malah Teddy Minahasa yang satu angkatan sama dia udah sudah jadi Kapolda duluan kan Teddy Minahasa. Oh iya, jauh sebelumnya kan. Iya. Iya, Terus ya Sambo juga Sambo 94. 94 begitu ya. Iya, iya, Nah, iya. ini begini ya, saya lihat background, jadi Hmm. nampaknya Presiden Prabowo Hmm. dia sedang mencoba mencari orang yang Hmm. bisa bersih-bersih di kepolisian. Hmm. Hmm. Tentu saja nggak bisa sendirian, karena Hmm. itu dia juga mencari orang yang irisannya dengan Listio Sigit itu kecil sekali Hmm. Hmm. gitu ya. Jadi Hmm. ini kan menjadi Kasespim itu juga baru kemarin Oktober November 2024 lalu gitu kan. Iya, iya, iya. 25 Nah, apa 24 ya? ketinggalan 24 ya? Sorry, 24. 2024 Iya, iya. iya, betul, betul. Nah, selama 6 bulan baru menjadi Hmm. Kapolda NTT. Saya juga merasa heran. Hmm. Eh, Sebelum mutasi yang kemarin Hmm. pada 20 Mei itu Hmm. kan ada mutasi sebelumnya, ada Hmm. pergantian Kapolda. Nama dia juga nggak masuk. Hmm. Jadi Hmm. saya pikir nih, Hmm. kok bisa ya Listio membuang orang-orang yang Hmm. jadi ini kan menjadi perhatian biasanya lulusan terbaik Akpol Hmm. ini kan. Hmm. Hmm. Nah, yang bukan Akpol saja 93 udah bisa bintang 3 gitu loh. Ini Betul. yang Akpol lulusan terbaik Iya. kok malah enggak gitu. Ada masalah apa? Jadi Ah. menurut saya justru ini sengsara membawa nikmat kira-kira gitu Bung Oh, Esu. oke gitu ya, ya. Ya, 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 ya. Sengsara Hmm. ya. Nah, kalau saya lihat backgroundnya ya, Hmm. background Rudi ini, Hmm. ayahnya kebetulan juga keluarga besar Kopassus, Hmm. Letnan Kolonel Infanteri Hmm. Purnawirawan. Hmm. Nah, ini pelatihnya Prabowo, Bung. Oh, Jadi pelatihnya. pelatihnya Ya, waktu ya, itu ya. kan Hmm. masih masih RP Cut gitu, dari Hmm. RP Hmm. Cut nih. Hmm. Jadi Hmm. ini Hmm. pelatih nih ya. Hmm. Dan Rudi Darmoko juga kira-kira ari-arinya juga ditanam di Cijantung begitu ya. Atau Lalu Pak Prabowo sejak kecilnya udah tahu dia lah kira-kira gitu ya. udah tahu gitu menurut Hmm. saya. Bahkan Hmm. ini kan ikut juga menjadi pengurus IPSI, Bung. Oh, Ikatan Ikatan Pencaksilat. Pencaksilat gitu ya. Jadi Jadi dia punya ada kedekatan kaitan. ya memang ya, selain keluarga dia juga punya kedekatan situ ya. Hmm. Iya, dia pengurus IPSI di Jawa Barat begitu ya. Hmm. Hmm. Ada kalau nggak salah nama perguruannya Maung Bodas gitu ya. Hmm. Nah, itu Hmm. yang mimpin Rudi ini. Oh, Nah, oke. Hmm. jadi menurut saya menarik ketika ini orang kok terkatung-katung ada Hmm. apa. Hmm. Nah, nah ini saya melihatnya begini. Kemarin ramai ya, Hmm. ramai Bung Hersu juga sudah Ya. mengangkat Hmm. nama Rudi Herianto itu ya. Ya, ya, Nah, ya. kalau saya membacanya begini, Bung. Hmm. Ini kemungkinan nih harus ada titik temu. Hmm. Hmm. Mau dibawa kemana posisi Rudi Herianto, mau Hmm. dibawa kemana Rudi Darmoko. Hmm. Harnoko ini ya. Darmoko. Nah, Hmm. sorry sorry, Rudi Darmoko ini. Hmm. Karena gini, bagaimanapun juga menurut saya Prabowo itu membutuhkan partner yang kuat, Hmm. gitu kan, Hmm. di dalam pemerintahannya termasuk dalam melakukan. Ya, menarik sekali ya percakapan atau diskusi dari Pak Slamet Ginting ya. Eh, Tadi banyak hal yang sudah disampaikan, tapi saya meyakini bahwa teman-teman juga sudah mendengar dan kita bersama memahami apa yang sudah disampaikan. Tapi di sisi lain, saya tertarik juga untuk menyampaikan bagaimana pendapat teman-teman kita terkait hal ini. Dan saya akan bacakan sekaligus kita akan ulas bersama bagaimana pendapat dan penyampaian teman-teman kita. Tentu ini masyarakat Indonesia, ya sering disebut sebagai netizen ya. Prabowo cuman omong-omong nggak bakal diganti. Ini soal Kapolri. Ya memang sebetulnya banyak sekali juga masyarakat mengatakan bahwa ganti Kapolri, ganti Kapolri, ganti Kapolri.
juga orang-orangnya Jokowi di kabinet, di kepolisian, di kejaksaan, di KPK dan lain-lain. Itu banyak sekali. Saya nggak tahu atas dasar apa, tetapi kita yakin bahwa pasti ada unsur sehingga pernyataan itu sering sekali muncul di media dan di berbagai komentar-komentar yang saya bacakan di channel ini ya. Susah juga nyari buat ganti Kapolri, takutnya kalau asal pilih sudah terkontaminasi rezim Jokowi. Diusul-usulkan juga nggak diganti, mungkin Pak Prabowo nggak dengar suara rakyat, atau nggak sampai ke telinga Pak Prabowo usul ini. Ganti semua menteri Jokowi dan menteri Orde Baru seperti Luhut dan Wiranto. Tito Larnavian, ya bagi-bagi penghasilan, ya bukan cuma itu saja yang sudah kaya dan semakin kaya. Kasihan orang-orang yang pintar yang nggak kebagian. Pak Jenderal Petrus goals juga bagus karena terbukti di Bali beliau disukai masyarakat Bali. Dia membabat habis narkoba dan semua preman berkedok ormas di Bali pada tiarap, apalagi judi semua ditutup. Tapi setelah beliau diganti malah kembali merajalela padahal Kapoldanya adalah orang Bali sendiri. Ganti semua orang-orang Joko tipu. Assalamualaikum, lebih cepat lebih bagus. Nah, jadi tingkat kepercayaan masyarakat pun kepada Kapolri ya rasa-rasanya sudah tipis lah gitu ya. Saya nggak tahu karena kenapa, itu sering sekali sih saya baca-baca ya. Dan bukan hanya 1, 2, 3, 100 orang. Banyak sekali teman-teman ya. Banyak sekali yang mengatakan ya ganti saja Kapolri. Katanya nggak bisa inilah, nggak bisa begitu lah. Apalagi soal memberantas judul misalnya. Pak Kapolri sendiri pernah mengatakan kalau saya ketahuan terlibat atau terima apa judul, saya besok pagi mundur gitu ya. Tapi ya itu tadi, barangkali beliau terlibat ya makanya nggak mundur-mundur kan gitu. Tapi di satu sisi memang banyak ya, banyak sekali penyampaian masyarakat Indonesia yang sering saya baca ya, ganti Kapolri, pecat orang-orang Jokowi di kabinet gitu ya. Saya nggak tahu ini nggak suka kepada Pak Jokowinya atau nggak suka kepada orang-orang ini kan begitu. Tapi perlu kita ketahui memang kita harus fair di sini bahwa setiap pemimpin itu teman-teman nggak akan ada yang sempurna. Pasti ada plus minusnya. Sebetulnya Pak Jokowi sudah banyak memberikan kontribusi buat negeri ini. Kontribusi dalam artian ya pemikiran, gagasan, legasinya dan lain sebagainya. Ya pembangunan infrastruktur ya. Itu secara masif. Ya mungkin bansos, BLT, ya KIP dan lain sebagainya sebenarnya itu sudah sangat cukup membantu masyarakat Indonesia tentunya. Tapi di sisi lain, di satu sisi yang berbeda, masyarakat yang menilai ya ini kan boleh berhutang, ya bangun jalan tol kalau berhutang ya untuk apa, kan seperti itu. Yang menjadi persoalannya mungkin ya hutang tadi yang menumpuk itu. Dan di satu sisi lain yang sering saya lihat bahwa adanya keterlibatan parcok misalnya pada saat pilpres, pada saat pilkada, dan juga kemudian katanya melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Itu soal putusan MK 90 tahun 2023 pada saat pencalonan presiden dan wakil presiden pada saat itu, yang anaknya maju sebagai cawapres. Ya memang secara sadar sepanjang sejarah Indonesia baru di 2024 hal yang terjadi, presiden aktif anaknya maju sebagai cawapres. Nah, dengan adanya Paman Gibran juga yang ikut melanggengkan, memberikan karpet merah kepada Gibran untuk ikut berkontestasi. Loloslah syaratnya. Harusnya kan minimal usia 40. Padahal Gibran kan masih 36, 37 pada saat itu. Ya dirubahlah aturannya, dirubah undang-undangnya, mungkin itu ya. Satu hal yang sering saya lihat. Kemudian soal IKN. Ya,
soal IKN. Lalu mungkin mobil SMK, lalu ya ini baru-baru ini soal ijazah. Lalu soal Kapolri tadi ya itu tadi mungkin karena orang-orangnya Pak Jokowi, karena orangnya Jokowi. Karena Pak Jokowi sendiri kan kemarin itu yang mengangkat beliau jadi Kapolri gitu ya dan lain-lain. Jadi sebetulnya ya itu tadi pasti ya pro dan kontra juga. Ada yang mengatakan bagus, ada yang mengatakan nggak bagus, ada yang mengatakan ya mending diganti, dicopot, ada yang mengatakan ya jangan biar aja situ udah bagus dan lain-lain. Jadi pro dan kontra itu pasti ada. Berbeda pendapat itu juga ya pasti banyak lah, itu hal yang lumrah lah, itu biasa-biasa saja lah ya. Tapi tergantung nanti ya bagaimana itu sebetulnya ada di tangan Pak Prabowo-nya langsung. Ya Pak Prabowo apakah mau mengganti atau bagaimana kan itu keputusan beliau nantinya seperti itu. Dan di sini memang eh, perlu kita lihat juga bahwa ya seperti saya katakan tadi tingkat kepercayaan kepada kepolisian itu ya sudah kayak menurun lah gitu ya di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit sebagai Kapolri. Ya mungkin kurang apa saya nggak tahu lah ya, atau mungkin kalian atau teman-teman Bapak Ibu semua punya pendapat lain ya boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya mungkin itu saja, terima kasih sekali lagi, saya ucapkan salam inspirasi, salam NKRI.